One Piece chapter 1054 udah rilis di Manga Plus minggu kemarin. Banyak banget hal menarik yang terjadi di chapter kali ini. Seperti Rokugyo melawan Akazaya Samurai, Yamato dan Momonosuke, Shanks yang ada di dekat Wano, gejolak besar yang melibatkan Sabo, hingga hilangnya Vivi dan kematian Nefertari Cobra. Tapi satu hal yang jauh lebih panas dari semua itu adalah Shanks mengincar One Piece. Sebelum kita membahas topik-topik menarik yang baru saja kita sebutkan, mari kita review dulu chapter kali ini secara berurutan. Baru setelah itu kita akan masuk ke diskusi dan teori. Cerita kali ini dibuka dengan para Akazaya yang menyadari ada kehadiran sesosok kuat mendekat menuju ibu kota bunga. Mereka kemudian bergegas pergi untuk menghadang sosok kuat tersebut. Yang kita tahu itu adalah Ryokugyo, salah satu admiral dari angkatan laut. Rokugyo memang sedang menuju ibu kota karena mengincar Luffy yang saat ini bergelar sebagai Yonko. Setelah di chapter 1053 diungkap kalau Rokugyo ternyata adalah penggemar Akainu, di chapter kali ini kita tahu bahwa ternyata Rokugyo juga merupakan pemuja dari Celestial Dragon dengan mengakui mereka sebagai dewa yang mengendalikan dunia. Dan ini mengonfirmasi kebenaran tentang teori kalau Rokugyo adalah kebalikan dari Fujitora. Di chapter kali ini kita juga akhirnya tahu nama buah iblis dari Rokugyo adalah Mori Mori no Mi, buah iblis tipe Logia yang mengubah pemakannya menjadi manusia hutan. Di sini Rokugyo juga memperlihatkan perubahan fullnya yang membuat dia berubah menjadi makhluk bernama Ents atau Severed of Forest, perwujudan dari hutan itu sendiri yang berbentuk seperti manusia kayu besar yang mengerikan. Dia kemudian menyerang Akazaya Samurai dengan kekuatan pohonnya. Tapi para Akazaya Samurai berhasil menghindar, bahkan Denjiro berhasil memotong pohon yang menyerang ke arahnya. Saat Yamato datang, Rokugyo yang merasa asing menanyakan siapa dia, dan dijawab Yamato kalau dia adalah putra dari Kaido. Yamato yang sudah mendengar semua perkataan Rokugyo, langsung melancarkan sebuah serangan kuat dan membuat Rokugyo kesakitan. Lalu Momonosuke datang dan meneriakkan Bolo Bridge, salah satu jurus milik Kaido. Yang sayangnya ternyata dia belum bisa meniru jurus Kaido tersebut. Padahal kalau dia berhasil, Rokugyo pasti terluka parah karena dia adalah pohon, api jelas adalah kelemahannya. Kemudian Momonosuke menggigit tubuh Rokugyo dan mencoba untuk membawa dia menjauh dari ibu kota bunga. Tapi Rokugyo berhasil menahan Momonosuke menggunakan pohon-pohonnya. Yamato yang melihat Momonosuke diserang berusaha membantunya, tapi Momonosuke menghentikannya tanpa dijelaskan apa maksud Momonosuke. Panel berubah ke area laut dekat Wano, di mana ternyata kapal Shanks ada di sana. Dari atas kapal, kru Shanks berteriak kalau Luffy sudah menjadi bajak laut besar sekarang. Shanks yang melihat poster buruan Luffy bergumam, "Oh, jadi ini." Apa maksud Shanks dengan berkata seperti itu? Apa dia tahu sesuatu tentang wujud Nika Luffy? Shanks kemudian mengingat masa lalu, di saat dia beserta krunya menyerang kapal CP9 dan mengambil Gomu-Gomu no Mi. Shanks juga mengingat momen ketika dia kehilangan lengannya demi menyelamatkan Luffy dari monster laut di Pusa Village. Merasa bahwa momennya sudah tepat, Lakiru langsung mengajak Shanks untuk menemui Luffy. Tapi Shanks menolak dan mengalihkan pembicaraan dengan menyinggung kejadian di teritorinya yang berkaitan dengan Bartolomeo. Ada momen juga di mana beberapa kru yang tidak mengenal Luffy mulai membicarakan rumor mengenai dirinya. Dan ini yang menarik, detail kecil khas Oda Sensei selain Pandamen, yaitu situasional t-shirt bertuliskan Sore Omae Dayo. Situasional t-shirt kali ini adalah untuk monyet besar yang membicarakan tentang rumor Luffy yang bilang kalau Luffy itu adalah lelaki besar, ibarat monster monyet yang mengamuk dan tak bisa dihentikan. Padahal ya, yang monyet itu kan dia, Sore Omae Dayo. Shanks kemudian duduk di depan band Backman, mengambil sake dan berkata, "Bukankah ini sudah saatnya bagi kita untuk mengambil One Piece?" Selanjutnya di New Marineford, markas angkatan laut, Akainu, Kizaru, dan seorang karakter baru bergelar Kurouma Tensei yang menjabat sebagai kepala reserse kriminal angkatan laut berdiskusi tentang peristiwa yang terjadi di Reverie. Ternyata Sabo beserta pasukan revolusi yang menyerang Marijoa berhasil menyelamatkan Kuma dan melarikan diri dengan bantuan Miyos Guard, seorang Tenryubito yang dulu pernah diselamatkan oleh ibu Shirahoshi. Sementara itu, kabar duka datang dari Nefertari Cobra yang tewas dibunuh dalam kejadian penyerangan di Reverie. Siapa pelakunya? Entahlah,
Tapi kemungkinan besar pihak Gorosei lah pelakunya, mengingat mereka pernah bertanya kepada Imu tentang orang yang harus dihilangkan. Belum lagi, mereka meyakini kalau keluarga Nefertari mengetahui rahasia pemerintah dunia. Selain itu, Vivi juga dikabarkan menghilang. Terkait hilangnya Vivi ini, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, dia diculik dan ditahan oleh pemerintah dunia, Gorosei atau Imu Sama. Terlebih, Imu Sama pernah membawa foto Vivi. Yang kedua, dia ikut dengan Sabo melarikan diri dari kejaran pembunuh yang mengincar nyawa dia dan Raja Kobra. Terakhir, deklarasi perang terhadap Tenryubito yang berhasil Sabo lakukan membuat dunia menjadi semakin kacau. Kini dia diberi gelar sebagai Kaisar Api. Sama seperti Luffy yang kini menjadi Yonko, kakak beradik ini sekarang memiliki gelar yang sama, sama-sama sebagai Kaisar. Sabo sebagai Kaisar Api, Luffy sebagai Kaisar Lautan. Tapi meski dunia dalam keadaan kacau dan pemberontakan terjadi di mana-mana, Akainu masih terlihat percaya diri bisa menghentikan semuanya. Baiklah, itu dia akhir dari review chapter 1054. Sekarang kita akan membahas tentang Shanks yang berkata kalau dia akan mengambil One Piece. Ini adalah fakta yang cukup mengejutkan, karena jujur aja, gua adalah satu dari sekian orang yang percaya pada teori kalau Shanks nggak tertarik dengan One Piece. Jadi dengan ini, teori tentang Shanks tidak tertarik dengan One Piece telah terpatahkan. Tapi apa benar begitu? Ekspresi yang ditunjukkan sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang tertarik untuk melakukan apa yang dia katakan. Tapi terlepas apakah Shanks serius atau tidak, gue setuju untuk Shanks terlibat dalam pertempuran memperebutkan One Piece. Di trailer One Piece film Red, Shanks bilang, di dunia ini tidak ada yang namanya kedamaian dan kesetaraan. Dari getaran suara yang diberikan untuk kalimat itu, kita tahu bahwa itu datang dari seseorang yang tahu situasi dunia dan lelah atau muak dengan itu. Dan jika spekulasi itu benar, maka alasan dari masuknya Shanks ke dalam pertempuran memperebutkan One Piece adalah untuk menguji Luffy. Apakah dia layak menjadi Raja Bajak Laut dan mendapatkan One Piece atau tidak? Kita tahu, Shanks ini menghabiskan masa kecilnya bersama Roger. Jadi, dia tahu seperti apa ideologi Roger, cara hidup Roger, dan kemana moral kompasnya Roger mengarah. Maka, Shanks perlu menguji apakah Luffy benar-benar orang yang seperti Roger dan merupakan sosok yang ditunggunya, sosok yang akan membawa Pajar pada dunia yang gelap ini.